mahasiswa Fakultas Hukum, selamat datang kembali di acara yang paling ditunggu-tunggu, yakni Pandang Pilih Inspirasi 2025. Bersama dengan aku Marsha, hari ini kita bakal tuntasin semua hal yang bikin kamu bingung atau justru malah bikin kamu makin penasaran dengan PK Hukum Pidana. Nah, sebelum kita mulai podcast ini lebih lanjut, kalau misalnya tanpa rahasia, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan dengan Pandang Pilih Inspirasi 2025. Pandang Pilih Inspirasi atau biasa dikenal dengan Pak Pilih adalah program yang dibuat oleh Departemen PKPH BEM FH Unpad yang bertujuan sebagai jembatan informasi untuk teman-teman dari KMFH mengenal program Gugus Lab. Jadi nggak ada kata salah jurusan lagi ya. Oke teman-teman, nah setelah hadir juga nih dua pembicara hebat kita dari PK Hukum Pidana nih, yaitu mahasiswa berprestasi dan juga Ketua Himpunan PK Hukum Pidana. Bersama dengan aku yaitu Bang Faik. Halo Bang Faik, boleh dikenalin juga nggak ke teman-teman di sini? Halo teman-teman semua, kenalkan aku Faik sebagai ketua Hima ya, ketua Hima Pidana. Dan kebetulan alhamdulillah sudah diundang sama teman-teman teman-teman BEM gitu ya, teman-teman BEM internal. Dan aku senang sih karena kesempatan kayak gini tuh jarang banget lah dapat, apalagi ini kayaknya pertama kali ya, karena sebelumnya beda kan sistemnya, nggak ada podcast kayak gini gitu. Oke, salam kenal Bapak Ik. Dan sekali lagi juga ada salah satu mahasiswa berprestasi dari FH Unpad, yaitu dari PK Pidana yang juga mau kami bangga-banggakan, yaitu Kak Kizia. Hai Kak Kizia. Halo. Boleh kenal juga Kak teman-teman yang ada di sini. Oke, salam kenal semuanya. Aku Kizia Grarianti. Sebenarnya aku mahasiswa biasa sama seperti teman-teman angkatan 2022 yang kebetulan mengambil PK Pidana bersama Bang Faik di sini. Untuk kategorisasi mahasiswa berprestasi mungkin ya boleh ditanya ke Bang Faik aja ya. Tapi di sini happy banget bisa menerima undangan dari teman-teman. Semoga kita bisa banyak ngobrol-ngobrol, bisa sharing insight-insight yang bisa ngebantu teman-teman. Amin. Oke, kalau misalkan ini udah kenalan juga ya Kak sama teman-teman yang ada di sini juga, mungkin kita langsung jawabin ke pertanyaan aja ya. Karena aku jujur juga kepo juga nih ya. Aku pengen kepoin juga tentang PK Hukum Pidana. Nah, tapi pertama-tama juga kalau misalkan kata-kata tadi tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi boleh nggak untuk abang kakak kenalin dulu nih ke teman-teman di sini kira-kira PK Hukum Pidana itu sebenarnya belajar apa sih? Mungkin boleh dari Bang Faik dulu kali ya. Oke teman-teman, untuk PK Pidana sendiri sebenarnya banyak ya yang bisa digali. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu kayak kejahatan itu apa, misalnya ya, kejahatan itu apa. Terus misalnya ada juga misalnya kayak mata kuliah PK Pidana itu kriminologi, itu kayak membahas kita tuh kayak gimana sih, sumbernya gimana sih, kayak kenapa ada kejahatan gitu di masyarakat. Dan juga misalnya ada di perspektif korban juga, misalnya viktimologi dan lain-lain. Sebenarnya banyak juga yang bisa digali kan, karena memang pada kenyataannya kita tuh nggak bisa terhindar gitu dari masalah-masalah yang nyenggol pidana lah ini gitu. Kayak misalkan kemarin misalkan ada korupsi, kayak yang baru-baru ini itu kan Nadiem kan yang korupsi kroma laptop itu banyak banget yang bisa dipelajari. Dan menurut saya dosen-dosen PK Pidana tuh nggak cuma dari sisi akademisi aja, tapi praktisi juga, mereka juga mantep lah pokoknya gitu sih. Itu mungkin baru perkenalan ya. Oke Bang Wan, jadi kalau misalnya kita lihat juga mungkin berita-berita yang akhir-akhir ini ada tuh emang udah identik banget sama peristiwa pidana juga ya Bang ya. Tapi aku pengen tahu juga dari perspektif Kak Kizia, mungkin boleh ditambahin atau Kak Kizia juga punya definisi sendiri gitu tentang PK Hukum Pidana itu sendiri. Oke, kalau buat aku pribadi sebetulnya sama, karena yang aku pelajari dengan Bang Faik juga sama. Pada dasarnya hukum pidana itu kan memang identik ya dengan apa yang kita alami sehari-hari atau yang teman-teman lihat sehari-hari. Meskipun mungkin teman-teman bukan mahasiswa Fakultas Hukum pun, aku rasa hal-hal yang berkaitan dengan pidana akan kita temui gitu loh sehari-hari. Cuma kalau bicara soal PK Pidana dan menjadi seorang mahasiswa PK Pidana, apa sih yang kita pelajari? Pertama yang tadi Bang Faik bilang benar, kita mempelajari tentang apa itu kejahatan. Tapi gak hanya berhenti tentang apa itu kejahatan, tapi kenapa kejahatan itu bisa terjadi, apa hukuman yang bisa dikenakan kepada kejahatan itu dan apa alasannya, dan hal-hal yang seputar dari itu. Jadi kita bisa punya perspektif yang lebih luas tentang
kejahatan itu dari segi prosesnya, aftermath-nya seperti apa, alasan dibaliknya seperti apa, dan di PK pidana itu yang kita pelajari. Wow, kalau bisa boleh aku rangkum mungkin tentang 3 kata: kejahatan, hukuman, dan alasan ya Kak Gizi dari Kurang Bang lebih Faik juga seperti ya. Oke, wow, makin tertarik nih ya dari Gizi juga nih. Tapi aku pengen nanya juga nih, aku agak kepo sama alasan dari Bang Faik dan juga Kak Gizi, kenapa sih awalnya milih hukum PK pidana gitu ya? Karena kalau misalnya aku lihat-lihat nih, emang banyak juga kali ya tertarik sama PK pidana dan juga PK-PK lainnya. Tapi aku pengen nanya, apa sih yang buat PK pidana ini spesial gitu di mata Bang Faik dan juga Kak Gizi? Mungkin boleh dari Kak Gizi dulu. Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau aku awalnya tuh suka hal-hal yang berbau-bau pidana ini berawal dari film-film. Kan kita tuh suka ya film-film action, film-film yang kayak ada investigation dan lain-lain, dan itu memang kalau kita kuliahnya hukum itu kan lebih masuknya ke PK pidana. Tapi kalau misalnya dibilang akhirnya kenapa pilihannya itu sampai memilih itu untuk jadi pilihan, sebenarnya sesederhana karena menurut aku pidana ini bisa dibawa ke banyak hal gitu. Aku tipikal orang yang memang kalau misalnya kedepannya, mungkin ini kita bahas nanti sambil kita sharing, tapi kedepannya dalam mengambil prospek kerja itu harus align dengan apa yang aku pelajari gitu. Nah, karena memang untuk prospek kerja aku punya cita-cita ke arah profesi hukum yang bisa membantu teman-teman yang ada kaitannya dengan kasus-kasus pidana, maka aku ambilnya program kekhususan pidana. Singkatnya seperti itu. Boleh, nanti kita mungkin juga kepoin ya soal profesi dia Kak Kia sebenarnya pengen jadi apa. Boleh, nanti kita kepo-kepoin juga ya teman-teman di sini. Tapi aku pengen tahu nih, kalau misalnya tadi kan Kak Kizia membahas mengenai perspektif pekerjaan Kak. Tapi kalau misalnya dari Bang Faik itu sendiri, kenapa sih Bang PK pidana ini jadi pilihan dari Bang Faik? Oke, ini kita breakdown dari awal dulu ya teman-teman. Jadi pas aku maba itu emang banyak apa ya, ini nanti bisa dibahas juga ya. Kayak awal-awal tuh pasti banyak yang bilang kayak, oh pidana susah nih, pidana tuh nilainya ya agak susah lah intinya gitu kan. Tapi oke, di situ aku kayak apa ya, pikirin gitu kan, kenapa sih orang-orang mikirin seperti itu gitu. Dan ternyata apa ya, kayak pas aku lihat pandangan yang lain gitu ya, pandangan ya berseberangan. Kadang-kadang kalau misalkan kita mau apa namanya, tahu sesuatu itu nggak cuma satu pandangan aja teman-teman, tapi kita harus lihat juga pandangan yang berbeda gitu. Dan aku coba berdiri di sisi yang lain. Aku coba lihat kenapa orang-orang bilang kayak gitu ya. Dan ternyata nggak susah itu teman-teman. Maksudnya memang mungkin dari teman-teman nganggapnya kayak, wah ini tantangan banget nih, pidana agak susah ya. Enggak juga kok. Maksudnya kayak jujur ya, maksudnya untuk pidana sendiri ya aku juga suka. Cuman ternyata memang lumayan fun gitu loh buat dipelajari. Lumayan fun dipelajari karena emang relate dalam keadaan yang sekarang misalnya, karena kita nggak bisa terpisahkan gitu dari pidana kan. Jadi karena kayak rasa tertantang itulah akhirnya aku coba PK pidana nih, dan ternyata wah cocok banget gitu loh. Itu sih, itu aku berbicara sebagai mahasiswa ya teman-teman, bukan sebagai kahim, karena emang itu yang aku rasain kayak gitu. Oke Bang, tadi aku ada satu kata juga nih tertarik gitu ya Bang, dari hal yang buat Abang untuk ngerasa susah juga tapi jadi tertarik. Nah, mungkin ini nyambung juga ke pertanyaan aku selanjutnya. Aku pengen nanya, sebenarnya apa sih dalam PK pidana ini dalam hal kayak kesusahannya gitu loh Bang, kesusahannya ketika belajar, tapi juga ada hal seru yang justru malah Abang rasa ini jadi suatu hal yang fun banget, bisa mungkin dari pelajaran nih Kak, ataupun hal lainnya. Mungkin boleh dari Bang Faik dulu. Oke. Kalau yang aku temuin ya teman-teman di ya MKPK atau misalnya mata kuliah wajib, itu banyak banget dosen yang kayak tiap pelajaran itu ngasih tugas kan. Awalnya pasti kayak ngerasa terbebani, tapi setelah itu tuh aku ternyata ngerasain manfaatnya kayak gitu loh. Kayak setelah matkul itu selesai, aku masih bisa nginget apa yang aku pelajari karena aku juga ngerjain itu sendiri kayak gitu loh. Dan apa namanya, selain itu juga lingkungannya juga suportif gitu loh, kayak gak cuma dosen-dosennya tapi teman-temannya pun menurut aku bisa banget buat aja berkembang kayak gitu. Dan ya ini sedikit ya, kayak misalkan untuk dosen-dosen juga kayak mereka tuh bisa diajak serius tapi bisa diajak bercanda juga gitu, santai. Kalian kalau misalkan pernah dengar kayak ada visitasi hukum ya, kalau misalkan kemarin
itu benar-benar mengubur banget teman-teman, kayak antara dosen, mahasiswa tuh ada 3 angkatan seingat aku, dari 21, 22, 23 itu yang ikut, dan aku rasa itu kebersamaannya kuat banget sih, dan gak cuma dari mahasiswa doang, tapi dosen mahasiswa juga lancar gitu komunikasinya, kayak emang fun aja sih menurut aku, lingkungannya juga, jadi kayak wah ternyata worth it juga ya untuk PK Pidana kayak gitu. Wah, berarti kemarin abang juga ada visitasi ke Nusa Kambangan ya bang ya. Oke, tapi kalau misalnya tadi kan aku bahas dari perspektifnya Bang Faik. Nah, aku selanjutnya pengen kepo-kepo juga nih sama kakek. Tadi kan kakek sempat singgung sedikit tentang profesi ya kak. Nah, tapi kan kalau misalnya orang, mungkin aku juga nih sebagai mahasiswa semester 3 gitu ya, ketika melihat pidana tuh kayaknya udah prospeknya tuh udah jelas banget gitu kalau misalnya kejaksaan, hakim, ataupun dari pengacara. Tapi aku pengen tahu dari perspektif kakek, sebenarnya pidana ini bisa kemana aja sih kak kalau misalnya dari prospek kerja, dan juga mungkin teman-teman di sini ada yang kepo juga nih sama kakek nih, kira-kira mau jadi apa sih? Oke. Buat prospek kerjanya boleh banget kak. Oke, sebetulnya kalau prospek kerja itu mungkin ini sekalian meluruskan ya teman-teman. Mungkin yang kebanyakan akan nonton teman-teman mahasiswa baru ya. Meskipun kita program kekhususan itu pada dasarnya itu memfokuskan kalian untuk mempelajari sesuatu di Fakultas Hukum, tapi itu tidak membatasi kita untuk bisa mengambil pekerjaan apa nantinya saat kita lulus. Memang kadang ada beberapa firma atau ada beberapa prospek kerja yang nanti akan nanya, dulu waktu kamu kuliah kamu ambil program kekhususan apa. Tapi memang kalau misalnya kita ambil PK Pidana, apakah itu berarti kita akan fokus ke kejaksaan, kehakiman, ataupun ke lawyer dan lain sebagainya? Mungkin bagi beberapa orang ada yang seperti itu. Tapi apakah kemudian teman-teman ada nih yang tertarik untuk ambil PK-nya pidana, tapi kayaknya nggak pengen prospek kerjanya itu gitu? Apakah lantas jangan gitu ambil PK pidana? Enggak juga gitu. Itu menurut aku itu perlu diluruskan juga. Kenapa? Karena pada dasarnya balik lagi ke prinsip yang tadi aku dan Bang Frank bilang di awal. Pidana itu adalah sesuatu yang kita temui sehari-hari dimanapun kita berada, dan menurut aku di setiap cabang hukum itu ujung-ujungnya akan ada pidana. Dan karena sebenarnya di perkuliahan ini, apalagi jenjang kita masih S1, itu masih sangat mendasar di ilmu hukum. Jadi sebenarnya kalau kita prospek kerjanya hanya berfokus kepada PK itu sangat disayangkan gitu. Jadi justru aku sebenarnya mendorong teman-teman, kalau misalnya kalian memilih PK ke depannya atau kalian pilih PK pidana karena kalian punya fokus untuk jadi hakim, jadi jaksa, atau jadi lawyer yang kemudian akan fokus ke litigasi, it's good, itu bagus. Tapi kalaupun tidak, tapi kalian punya minat ke pidana, ya nggak apa-apa juga gitu. Kenapa? Karena tadi pidana bisa kemana-mana dan tidak membatasi kalian untuk apa-apa gitu. Aku mau nambahin dikit ya. Tadi yang kata Kezia bisa kemana-mana itu karena emang pidana tuh fleksibel teman-teman. Jadi bisa misalnya gini, kayak bersinggungan sama ekonomi, oke, bisa pidana korporasi kan juga masuk kayak gitu. Terus misalnya internasional juga bisa hukum pidana internasional. Terus satu lagi yang aku tahu tuh ada juga pidana perpajakan itu bisa masuk HAM juga. Jadi itu fleksibel gitu loh. Jadi teman-teman rasanya rugi juga kalau misalkan emang belajar satu PK doang teman-teman. Jadi emang sebenarnya harus kita harus memperluas wawasan kayak gitu loh. Karena mumpung kita S1 dan masih fleksibel nih, karena nanti kita lulus kan cuma SH doang ya. Betul. Dan ya lagi-lagi pidana bisa kemana-mana gitu sih. Jadi kalau misalnya aku bisa konklusi itu sebenarnya pidana itu kita temuin di peristiwa kita sehari-hari juga ya abang kakak, dan itu juga justru di dalam PK itu juga kita bisa bersinggungan dengan PK-PK lainnya. Kayak tadi kalau pidana korporasi itu juga muncul ke ekonomi. Tapi aku jadi makin penasaran kalau misalnya tadi kita bahas tentang karir kan ya. Nah, aku pengen ngebahas tentang sebenarnya pengalaman dalam hal organisasi, belajar, dan juga mungkin pengalaman di PK pidana itu sendiri, di Manitat Hima PK pidana itu sendiri bang. Aku pengen nanya dari perspektif abang juga, dalam PK pidana ini sebenarnya ngebantu apa aja sih bang ketika abang dalam organisasi, belajar, lomba, ataupun bahkan magang? Mungkin boleh dari bapak dulu. Membantu ya. Sebenarnya sejujurnya kayak pasti membantu banget sih, karena kalau misalkan kita magang misalnya di kejaksaan atau di institusi pemerintahan pasti kan diperlukan kayak basic knowledge nih dari pidana itu gimana, dan setidak-tidaknya walaupun kita ya masih kurang gitu ya, tapi kayak kita tahu landasannya itu gimana untuk di sana. Dan pastinya kalau misalkan kita magang gitu ya,
untuk PK Pidana sendiri pasti membantu gitu loh, kayak wah ini teori kayak gini, praktisnya kayak gini, pastinya kan beda kan, dan kita bisa kayak apa ya, memperluas pengetahuan aja sih, kayak di lapangan kayak gimana. Dan untuk berorganisasi yang membantu sih, karena di PK Pidana kan ada hima juga kan, ada hima, dan memang hima PK hima pidana itu kayak hima-hima lain sih. Jadi tujuan dari hima itu sebenarnya kan nggak yang seserius itu ya, maksudnya nggak seserius itu kayak ada juga nih mainnya, misalnya sama dosen, sama alumni itu kita mempererat relasi lah. Tapi ya lagi-lagi tetap profesional ya teman-teman, bukan berarti hima itu main-main ya. Cuman ya itu lagi kayak seriusnya dapat, main-mainnya juga dapat gitu loh. Jadi balance lah kayak Jadi gitu. serunya dapat, mainnya juga dapat, belajarnya juga dapat ya Bang ya. Oke, kalau misalnya dari Kak Kizzy, aku pengen penasaran juga sih Kak, kalau misalnya dalam hal magang, berorganisasi maupun lomba, menurut Kak Kizzy sebenarnya PK Pidana ini tuh ngebantu gimana sih Kak? Boleh banget mungkin boleh jelasin juga ke teman-teman di sini. Oke, kalau aku mungkin lebih ke perspektif dari kesibukan organisasi dan lain-lain ya. Mungkin karena kesibukan aku selama jadi mahasiswa itu aku dominan ke organisasi dan magang dan lain sebagainya. Sebenarnya pengetahuan kita, atau bisa dibilang selama kita jadi mahasiswa yang ambil PK tertentu, mungkin nggak PK Pidana aja, tapi mungkin aku bicaranya dari perspektif pidana. Selama aku jadi mahasiswa PK Pidana, aku punya relasi banyak dari abang kakak PK Pidana, ada Bang Fai, ada abang kakak angkatan 20, 21, juga banyak selain Bang Fai, dan juga atas-atasnya lagi, karena memang tadi yang Bang Fai bilang, di Hima Pidana memang kita punya budaya yang nggak mengenal boundaries lagi ya Bang. Jadi untuk sharing dan lain sebagainya itu dapat gitu, dan menurut aku itu lumayan sangat membantu gitu loh, karena dengan aku tergabung jadi mahasiswa yang mengambil PK Pidana, itu kemudian akan membantu di aku punya pengetahuan lain yang teman-temanku mungkin gak punya. Aku punya relasi lain yang teman-temanku mungkin gak bisa reach. Karena apa? Oh, aku kenal Bang Fai dari mana lagi, bukan dari Hima Pidana gitu. Atau mungkin teman-temanku yang lain yang bukan PK Pidana belum tentu bisa kenal Bang Fai gitu. Sedangkan banyak hal yang aku diskusikan atau aku pelajari dari Bang Fai itu yang bisa aku terapkan untuk kehidupan aku sehari-hari. Sebenarnya banyak, nggak hanya berlaku untuk organisasi dan lain-lain, berlaku untuk sehari-hari juga. Saat aku gabung ke PK Pidana, nggak hanya berbicara soal knowledge atau yang tadi mungkin banyak Bang Fai bahas soal knowledge ya, basis-basis kalau magang dan lain-lain. Pastinya kalau kamu PK Pidana, kamu akan punya pengetahuan dasar yang lebih unggul dari teman-teman yang PK lain. Tapi menurut aku komunitas yang punya minat yang sama itu yang sangat membantu aku untuk kemudian develop gitu loh. Develop dari bidang, saat aku ketemu nih di organisasi, kita sama-sama pidana, sama tuh ada rasa yang kayak klopnya gitu. Jadi kayak, oh iya aku lebih dekat sama kamu dari yang lain gitu. Itu ada rasa seperti itu. Tapi banyak juga tapi yang kalau misalnya di organisasi gitu, abang kan nemuin yang satu PK Pidana jadi makin suka gitu ya. Betul, banyak juga. Tapi kalau misalnya tadi aku dengar dari Kak Kizzy juga ya Kak, apa ya, hubungan dalam PK Pidana ini juga erat banget ya sebenarnya. Kalau misalnya aku lihat, ada yang aku dengar, tapi emang beneran kayak gitu ya Bang? Maksudnya ada boundaries yang emang udah deket banget setiap angkatan gitu Bang? Iya, maksudnya gini, kayak banyak banget nih, kayak misalkan aku nih ngambil MKPK apa ya, kayak pidana internasional misalnya, itu yang gabung ke situ nggak cuma angkatan aku doang, tapi bisa mungkin 2 angkatan di bawah aku juga ikut ngambil gitu. Pada akhirnya kan ya tadi kayak kerja kelompok misalnya atau kayak ngobrol-ngobrol gitu, itu udah pasti ada gitu loh. Dan di situ kita kayak sharing knowledge lah, kayak, dan di situ tuh aku ngerasa gimana ya, kita tuh saling menghargai tapi kayak gak ada boundaries gitu. Iya, jadi nggak yang lihat wah nih angkatan 21 nih serem enggak gitu, karena emang dari awal kita emang nekenin untuk PK Pidana ya emang kekeluargaan banget lah ini gitu sih. Oke Bang, kalau misalnya tadi kan aku dengar dari perspektifnya juga abang ya, tapi aku pengen tahu juga dari
Kak Kes kalau bisa selama gabung di PK Pidana ini, kira-kira ada kegiatan satu kegiatan yang mau diceritain ke teman-teman di sini juga kan, bisa tadi ada visitasi ke Nusa Kambangan gitu ya, mungkin teman-teman di sini juga pengen ikutan kan, ada kegiatan seru-seru juga nih Kak, boleh mungkin ya Kak Kes. Mungkin tadi yang Bang Faik ceritain itu tentang visitasi ya, hal-hal yang sifatnya eksternal. Nah, aku juga kebetulan anggota dari Hima Pidana. Nah, aku bagian dari Departemen Keilmuan, jadi lebih bergerak di bidang internal. Nah, di Departemen Keilmuan ini sebenarnya banyak membantu aspek-aspek akademis dari teman-teman yang ngambil PK Pidana gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngambil PK Pidana, mungkin di program kepusatan lain juga himanya atau teman-teman pengurusnya juga ada program tertentu, tapi untuk Hima Pidana itu sendiri, ketika teman-teman bergabung jadi mahasiswa di dalamnya, nanti dari Departemen Keilmuan itu banyak facilitate teman-teman untuk persiapan pengajuan judul, kemudian kita juga ada program seminar. Kalau teman-teman ngelihat di FH itu kan mungkin seringnya salah satu struggle kita sebagai mahasiswa yang ngambil PK Pidana itu kadang banyak seminar workshop tapi kadang corporate. Oh iya. Nah, kadang dari Hima Pidana itu ada nyediain seminar tapi yang aspeknya kepidana, entah itu litigasi atau kemarin tuh kita sempat ada seminar kedokteran kehakiman ya, forensik. Terus kita juga ada upgrading class yang memang ngebedah sama dosen pidana itu gimana sih cara pembuatan tugas akhir dari perspektif PK Pidana. Jadi kan tiap departemen tuh biasanya punya rule sendiri tuh, gimana kalau nulis TA itu gimana penulisannya, strukturnya. Nah, kalau di Hima Pidana itu melalui Departemen Keilmuan kita ada upgrading class bareng dosennya langsung untuk ngebedah itu. Gitu. Itu salah satu benefitnya jadi anggota PK Pidana. Wah, berarti langsung ketemu sama dosen langsung belajar juga ya Kak ya kalau di sini. Aduh, aku makin tertarik dan jujur kayak masih banyak banget yang mau aku omongin ya. Bang katakan kayak ini salah satu PK yang jadi salah satu PK apa ya, PK yang aku pengen minatin juga gitu loh Bang Kakak. Tapi kayaknya sayang banget nih teman-teman, waktunya udah berakhir ya Bang Kakak, udah mau habis. Tapi mungkin kalau misalnya untuk yang paling terakhir Abang, closing statement gitu ya, aku boleh nggak minta satu aja kalimat terakhir atau mungkin kayak semacam ajakan buat teman-teman adik-adik maba di sini juga dan juga angkatan aku kan mau milih PK ya. Boleh nggak Abang Kakak kasih kesan dan pesannya juga atau mungkin kayak semacam closing statement untuk teman-teman yang ada di sini. Mungkin mulai dari Kang Kizi. Oh, dari dulu. Oke teman-teman, menurut aku program kekhususan itu bukan harga mati. Program kekhususan itu hanya langkah awal teman-teman memilih, teman-teman mau minat atau punya passion atau hatinya mau ditaruh di mana. Tapi dalam perjalanannya teman-teman akan lebih menemukan apakah teman-teman kemudian hatinya cocok di situ atau bisa berkembang di tempat lain. Kalau teman-teman pilih PK Pidana, aku tidak menjanjikan apakah teman-teman hatinya akan 100% di PK Pidana. Tapi yang bisa aku janjikan juga atau yang bisa aku jamin berdasarkan pengalaman aku, teman-teman akan terbuka apa itu hukum, apa itu makna hukum, dan setidaknya apa itu fungsi kita sebagai mahasiswa hukum belajar, karena pidana itu sesederhana itu, jadi jangan dibikin complicated. Itu aja sih. Oke, jangan dibikin complicated dari Kak Kiza dan juga buat teman-teman yang adik-adik maba juga dan aku juga ya Kak ya. Betul. Siapa tahu juga dia mau masuk tentang hukum pidana, tapi boleh nggak kalau misalnya ada teman-teman di sini yang juga pengen kontak sama Kak Kiza langsung, boleh dikasih juga nggak? Bisa kontak di mana nih atau tanya-tanya seputar kuliah? Boleh banget. banget. Oke, kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya seputar kuliah atau PK Pidana, boleh kontak aku di Instagram @kezia_agrarianti atau mau line aku juga boleh @kezia_agrarian. Oke, terima kasih banyak Kak Kiza. Oke, sama-sama. Selanjutnya aku pengen tahu dari Bang Faik nih, kalau misalnya dari Bang Faik ada kesan-kesannya juga buat teman-teman di sini sama mungkin following IG-nya buat di Hima Inter juga nih Bang nih. Malu. Oke. Gini teman-teman. Tadi yang aku jelasin sama Kezia itu sebenarnya gimana ya? Kayak kita kan tadi kan, kami kan tadi kan jelasin ya kayak keunggulan PK Pidana itu apa. Tapi bukan berarti PK yang lain itu nggak ada. Jadi kita netral aja teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian emang mempunyai minat gitu ya untuk di pidana, silahkan masuk ke PK Pidana karena kami selalu terbuka untuk kalian. Kami akan selalu suportif lewat ya hima, dosen, dan apa ya, menurut aku ya kalau satu kata buat PK Pidana tuh menurut aku fair, karena ilmu dapat
relasi dapet, main juga dapet kayak gitu loh. Jadi maksud aku kayak kalau emang kalian berminat silakan masuk. Nanti kalau misalkan tadi yang KJ bilang juga ya, kami nggak menjanjikan kayak kalian bakal 100% nyaman gitu sih. Cuman yang aku sama KJ rasain tuh kayak gitu teman-teman, dan nggak cuman kami doang, ada mungkin hampir ya 80 orang lah ya, 2 angkatan ya, 3 angkatan itu ngerasa kayak gitu juga. Dan mungkin kalian kalau emang masih mau nanya-nanya tentang PK Pidana lagi, boleh misalkan kan anak 23 tuh juga udah ada yang ngambil MKPK juga ya kebetulan. Nah itu nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya ke mereka kalau emang agak sungkan sama kami. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya aku misalnya, bisa dihubungi lewat IG Faik Maulana hanya 2, sama line Afaik MSCR gitu. Oke, boleh banget ya teman-teman yang pengen nanya langsung juga ke Bang Faik, atau mungkin dari akun IG-nya Hima juga, Hima Pidana, boleh Kak di situ juga. Coba aja nanti kalian search teman-teman Himapi akun 4 pasti langsung ada, paling atas ya. Langsung klik aja, pasti langsung ada. Dan di situ kalian bisa lah kayak mungkin nanti kalian misalnya udah semester akhir gitu ya, karena itu kan juga pasti dipertimbangkan dong ke teman-teman kayak pilih PK apa ya, karena tugas akhirnya takutnya agak susah misalnya topiknya dan lain-lain. Nggak usah khawatir teman-teman, di situ udah ada misalnya alur pengajuan sampai sidang akhir pun juga ada. Kebetulan kami juga ada official account, official account apa sih namanya? Official line itu ya, itu namanya Sutisna. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya di situ juga, misalnya alur pengajuannya gimana, alur sidang akhir UP dan lain-lain. Terus juga misalnya ada bang judul juga kalau misalkan kalian bingung. Terus juga ada apa lagi ya? Oh, misalkan mata kuliah MKPK yang kalian mau ambil itu juga ada tersedia di sana, dan juga terakhir sama kontak dosen. Jadi kalian nggak usah khawatir, banyak fasilitas yang kami sediakan gitu. Wah, jadi makin tertarik juga nih aku untuk masuk ke PK Pidana. Oke, Abang Kakak, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu juga untuk ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Tapi sayang banget teman-teman karena waktunya udah mulai berakhir dan udah mau habis juga. Jadi aku izin tutup untuk podcast Panopil Inspirasi di PK Pidana hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman Papili yang sudah menyaksikan dan juga menonton video ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.